Banyak buku keagamaan menyebutkan tata cara doa yang makbul, namun sedikit yang mengungkap rahasia doa yang efektif. Kalau kita amati, banyak orang akan memilih berdoa di saat semua usaha dan rencananya gagal dalam kondisi tidak ada harapan lain kecuali mengungkapkan rangkaian kata yang diinginkan, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar terucap dari mulutnya. Seringkali rangkaian kata yang diucapkan itu hanya berupa rentetan kata yang tidak ada artinya atau menggunakan bahasa yang tidak dimengertinya. Jika doa itu hanya berupa kalimat pemanis yang diucapkan seperti saja, maka tidak akan berdampak apapun. Fakta bahwa orang akan berdoa jika semua usahanya gagal. Mereka berdoa dengan penuh rasa takut yang merupakan emosi yang digunakan sebagai landasan tindakan pikiran bawah sadar dan dilepaskan ke alam semesta. Dengan cara yang sama, alam semesta menerima vibrasi emosi itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Agar dapat terhubung dengan alam semesta, maka manusia perlu memengaruhi alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar tidak mengenal benar atau salah, semuanya dianggap kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan afirmasi atau doa atau mantra yang berisi keinginan yang diucapkan dengan penuh keyakinan secara terus-menerus. Kalau Anda berdoa untuk satu hal, sementara Anda berdoa dengan ragu-ragu, jangan-jangan doa Anda tidak diterima atau doa Anda tidak akan dijawab oleh Sang Pemilik kecerdasan tanpa batas, maka doa Anda akan sia-sia belaka. Kalau Anda pernah mengalami peristiwa ketika doa Anda benar-benar terjadi, cobalah Anda ingat-ingat kembali kondisi keadaan pikiran Anda pada saat berdoa di saat itu. Anda akan mengetahui secara pasti apa yang saya sampaikan di sini lebih dari sekedar teori. Berdoa penuh harap dengan menyatukan pikiran dan hati dengan kata-kata sederhana yang mudah dimengerti keluar dari lubuk hati dan diucapkan secara perlahan sampai seluruh tubuh dan jiwa menerima dan memahami apa yang diucapkan, maka doa itu akan selaras dan terhubung dengan alam semesta. Dan alam akan memancarkan gelombangnya berlipat-lipat hingga doa itu akan kembali memantul kepada yang melepaskan doa dan mengubah dari gelombang menjadi wujud materialisasi. Untuk menyatukan pikiran dan hati, maka diperlukan suasana yang tenang, hening, dan nyaman dalam berdoa dan melepaskan semua beban yang mengganggu pikiran pada saat berdoa. Bisa dilakukan pada tengah malam, pada saat meditasi, atau di saat dalam kondisi rileks dan hampir seperti mau tidur. Metode kerja dari doa bisa digambarkan secara sederhana seperti stasiun radio. Di saat orang berdoa, maka ucapannya berubah menjadi getaran yang merambat ke pemancar radio. Alam semesta yang sebenarnya berupa medan energi bertindak seperti stasiun radio, meningkatkan getarannya berjuta-juta kali hingga diterima oleh Sang Kecerdasan tanpa batas. Pikiran bawah sadar merupakan perantara yang mengubah doa seseorang menjadi bentuk yang bisa dikenali oleh kecerdasan tanpa batas, menyampaikan pesannya dan membawa kembali jawabannya dalam bentuk rencana atau gagasan yang pasti untuk mendapatkan benda yang diminta dalam doa. Semua ucapan doa, afirmasi, mantra yang berbentuk vibrasi jika diucapkan dengan sepenuh hati dan jiwa meyakininya, maka vibrasi dari doa itu akan semakin halus dan jangkauannya semakin jauh dan akan cepat terjadi. Karena pada dasarnya alam semesta tersusun dari gelombang energi. Pahamilah prinsip ini dan Anda akan tahu mengapa rentetan kata-kata doa yang dibaca dari buku-buku kepercayaan dan religi tidak bisa terwujud dan tidak bisa menjadi jembatan komunikasi antara pikiran manusia dengan Sang Kecerdasan tanpa batas.